Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat titik ba dimanapun saat ini sedang berbahagia, sedang bersyukur, ataupun sedang bersabar, apapun, mudah-mudahan setiap detik yang kita lalui menjadi bermakna ibadah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam siaran langsung kajian titik ba dalam perspektif, dalam paradigma titik ba. Kali ini adalah episode edisi yang ke-29. Sudah lama kita tidak berjumpa. Edisi terakhir sebelumnya adalah tanggal 11 Januari 111 ya, 11 bulan 1. Dan alhamdulillah pada kali ini tanggal 2 bulan 2, tanggal 2 Februari, tanggal 2 bulan 2 tahun 22 kita dapat berjumpa kembali. Ini edisi yang cukup spesial karena siaran langsung ini diadakan di tengah malam. Biasanya setelah subuh atau zuhur atau tengah hari ataupun malam hari ba'da isya. Tapi kali ini tengah malam. Mengapa? Ya sebenarnya sudah lama keinginan untuk bisa segera mengadakan siaran langsung, tapi satu dan lain hal belum sempat. Alhamdulillah, ya ini supaya tidak lagi surut semangat atau tidak lagi terhalang. Tadi terbangun tidur, spontan saja, ini mudah-mudahan saat yang tepat untuk mengadakan siaran langsung, melanjutkan kembali bahasan tentang titik ba. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, dalam 28 episode sebelumnya, kita sudah membahas 7 butir kalam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirrahu. Kali ini kita akan memasuki kalam yang ke-8. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatam minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Idza fataha laka wijhatam minat ta'aruf, jika dia Allah Subhanahu wa taala fatahalaka membukakan bagimu wijhatam minat ta'arufi, salah satu sebuah pintu, sebuah lorong pada ta'aruf, pada
jalur makrifat. Fala tubali ma'aha ingkola amaluka, maka tidak perlu engkau risaukan, engkau pikirkan, engkau jadikan kegalauan, engkau menjadi was-was, ingkola amaluka, gara-gara amalmu sedikit. Mengapa? Fa innahu ma fatahaha laka, karena sesungguhnya dia tidaklah membukakan padamu pintu ma'rifat, wijhatum minat ta'aruf, illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, melainkan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridu ayyata'arrafa ilaika, berkehendak untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Ini kalam yang ke-8 berkaitan dengan kata kuncinya di sini. Jadi keywordnya adalah wijhatum minat ta'aruf, pintu makrifat, lorong makrifat. Jadi suatu arah menuju pada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalam yang ke-8, agar bahasan kali ini tidak ujuk-ujuk, kita perlu sambungkan dengan bahasan sebelumnya, yaitu bahasan kalam ke-8. Yaitu kalam yang ke-7. Kalau kalam ke-8 kali ini yang hendak kita bahas ini berkaitan dengan ta'aruf, dengan mengenal Allah, dengan proses yang positif ya. Maka kalam yang ke-7 itu berkaitan dengan larangan kita untuk menjauhi, untuk tidak terus-menerus dalam situasi negatif, yaitu situasi syak, situasi ragu. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'uti wa in ta'ayyana zamanuhu alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Itu kalam yang ke-7. La yushakkikannaka fil wa'di, janganlah membuatmu ragu, membuatmu sanksi. Fil wa'di adamu wuqu'il mau'uti, sanksi pada apa? Pada janji yang menurutmu belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal telah jatuh tempo, telah tiba waktunya. Menurut Anda, menurut kita sudah terang benderang jatuh tempo bahwa inilah saatnya pemenuhan janji itu, tapi ternyata tidak terpenuhi. Jangan sampai kita mengikuti prasangka seperti itu. Jangan sampai kita memunculkan keraguan akibat situasi seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin melanggar janji, tidak mungkin tidak menepati janji. Mengapa kita tidak boleh, tidak seharusnya meragukan kepada Allah, meragukan janji Allah? Karena sikap yang seperti itu adalah akan menyebabkan qadhan fi basiratika, akan menyebabkan rabun, cacat pada mata batinmu, wa ihmadan linuri sariratika, dan pudarnya dan padamnya cahaya batinmu. Jadi ini yang kita telah sampaikan pada
edisi yang lalu. Pentingnya kita tidak meragukan janji Allah. Jadi kita tetap berprasangka positif ketika apapun yang terjadi. Ini telah kita berikan contoh, ini berkaitan dengan peristiwa Sulhu Hudaybiyah, peristiwa perjanjian damai Hudaybiyah yang sempat membuat para sahabat Nabi guncang, meragukan terjadinya janji Allah, terutama diperagakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kita telah membahasnya dalam episode sebelumnya. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, tentu ragu, syak, itu manusiawi. Tidak bermasalah, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kalau kita kemudian menetap pada keraguan itu. Jadi bayangkan keraguan, kesangsian itu seperti jembatan. Seperti jembatan, ya tidak ada masalah, tidak ada no problemo. Kalau kita kemudian melewati jembatan. Yang bermasalah itu kalau kemudian kita berdiam diri, kita berkemah di atas jembatan itu. Jadi ada keraguan, wajar, muncul keraguan, itu manusiawi. Yang penting kita kemudian melanjutkan jalan. Seperti dikatakan oleh Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, asyaku, yang namanya syak itu awalu marotibil yakin, adalah awal dari tahapan keyakinan menuju yakin. Jadi tidak masalah kemudian kita ada keraguan, yang penting adalah kita jangan menetap di keraguan itu, apalagi kemudian jalan mundur, balik lagi ke tahapan yang lebih rendah. Tapi dari keraguan itu kita terus menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa melaluinya. Kita bisa belajar hal ini dari kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam, yaitu sewaktu dia Yukabat, ya, ibunda Nabi Musa itu ketika melempar atau menaruh bayi Musa kecil di aliran sungai Nil. Itu sempat muncul suatu keraguan, kecemasan. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ketika perintah Allah itu dilaksanakan, yaitu melepaskan bayi Musa ke arus kencang sungai Nil, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, maka menjadilah kosong hati ibu Nabi Musa. In kadat latubti bihi laula arrabatna ala qalbiha itakuna minal mu'minin. In kadat latubti bihi, hampir-hampir saja tidak tahan, ya, menahan kekosongan jiwanya, karena jiwanya, belahan hatinya, yaitu anaknya itu
taruh di sungai dan itu yang melakukan dirinya. Itu peristiwa yang tidak mudah. Jadi kalau anak mendapatkan sesuatu yang buruk, itu pasti seorang ibu sudah galaunya luar biasa. Apalagi kalau kemudian kejadian buruk itu pelakunya itu dirinya sendiri. Maka wajar kemudian ibunda Nabi Musa itu hampir mengucapkan rahasia perjanjian dirinya, mengungkapkan rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. In kadat latubdi bihi, hampir saja mengungkapkan peristiwa itu. Jadi akan mungkin bercerita ke orang lain. Laula arrobatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jadi seandainya tidak dikuatkan hatinya, maka akan terucap. Tapi Allah itu kemudian menguatkan kolbunya, menguatkan hatinya yang bolak-balik, kemudian dipancang. Jadi yang namanya hati itu bolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu doanya kalau berkaitan dengan kolbu. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kokohkan pada agamamu dan pada ketaatan kepadamu. Jadi seperti sesuatu yang goyang-goyang terus, goncang-goncang terus, tapi kemudian Allah itu menetapkan hatinya teguh sehingga menjadi kokoh. Jadi goncang kan, ini mau saya cerita enggak, apa cerita, nah itu goncang terus. Yes no ya kan. Itu jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu kan sebenarnya biner ya. Ya tidak itu berayun-ayun terus seperti itu hati ibunda Nabi Musa. Tapi kemudian Allah mengokohkan hatinya. Litakuna minal mu'minin, sehingga ibunda Nabi Musa termasuk orang yang beriman. Jadi sekali lagi itu manusiawi, kita sanksi, kita sempat ragu, tercetus keraguan, itu wajar, tapi yang penting jangan diikuti keraguan itu, tetap berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita bahas pada kalam yang ke-7. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'uti wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ihmadan linuri sariratika. Kali ini kita akan masuki kalam yang ke-8. Jadi kalam yang ke-8 setelah kita kemudian terhindar dari sesuatu yang negatif, yaitu memperturutkan keraguan, maka kita diperkenalkan pada sesuatu yang positif, yaitu tentang makrifat, tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ini kalau kita cermati Al-Hikam ini penyampaian dari Syekh Ibnu Athaillah ini banyak menggunakan pola nafi isbat. Jadi pola berkaitan dengan menghindari keburukan sebelum isbat, meneguhkan untuk melakukan kebaikan. Jadi sebelum berkaitan dengan pengenalan Allah Subhanahu wa taala, makrifat Subhanahu wa taala, diperkenalkan dulu berkaitan tentang keraguan. Menghindari keraguan. Makrifat wijhatum minat ta'aruf. Ini yang sering kita mendengar kalau berkaitan dengan makrifat. Makrifat itu apa? Ini
yang sering kita dengar itu Islam itu ada 4 soko gurunya. Syariat, kemudian torekot, hakikat, makrifat. Jadi makrifat itu level tertinggi ya, dalam berislam, dalam bermuslim, beragama Islam. Ini salah satu penjelasannya seperti itu, tapi kita akan coba menggunakan tinjauan yang lain. Jadi makrifat itu apa? Jadi makrifat itu apa? Berkaitan dengan makrifat, jadi orang yang mendapat makrifat atau disebut sebagai arifun, al-arif billah ya. Jadi orang yang arifun, orang yang mendapat makrifat, ini suatu istilah yang sangat dikenal luas di dalam tasawuf, makrifat, al-arif billah, al-arifun. Tapi kalau kemudian kita baca di Al-Quran, ini tidak ada kata yang menggunakan kata arifun. Jadi orang yang arifun itu tidak disebutkan secara mantuk ya, secara nas, secara eksplisit di dalam Al-Quran. Tapi kita bisa membedah ya, mendapat ide makna makrifat, ta'aruf ya. Itu apa? Itu dari akar katanya, yaitu arofa. Arofa ya'rofu, mengenal. Kita bisa lihat di sini beberapa ayat yang mengandung akar kata arofa. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita akan mengungkap sejumlah ayat di sini. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui. Jadi yang namanya makrifat itu, mengenal Allah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara lugas diungkapkan dalam kalam ucapan Syekh Ibnu Athaillah. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayat arrafa ilaika. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu makrifat bagimu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang yuridu ayat arrafa ilaika. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berkehendak memperkenalkan dirinya kepadamu. Jadi makrifat ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ikhtiar manusia. Ini perlu kita garis bawahi. Jadi makrifat atau tidak itu tidak berkaitan dengan ikhtiar kita. Dengan ikhtiar kita, ini bisa diperiksa di kalam yang pertama. Idza fatahalaka wijhata minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan bagimu pintu makrifat, fala tubali ma'aha, jangan engkau pedulikan bersamanya tentang pembukaan pintu makrifat itu, in qalla amaluka, meskipun amalmu itu sedikit. Jadi sebagai analogi seperti ini.
Bayangkan kalau kita mengetuk pintu makrifat, kita bayangkan ada pintu makrifat, wijhatum minat aruf, pintu makrifat. Kita bisa mengetuknya, mengetuk pintu makrifat dengan amal baik, dengan ilmu, dengan berpikir, dengan berbuat baik kepada sesama. Kita bisa mengetuk pintu makrifat dengan amalan yang kita lakukan. Tapi bukan itu yang menyebabkan pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka yaitu adalah terserah kehendak dari yang mau membukakan pintu. Ini mudah kita pahami ya. Jadi kalau kita mengetuk pintu itu, walaupun kita menggedornya dengan sangat keras, tapi kalau kemudian yang pemilik pintunya tidak membukakan, ya kita tidak bisa masuk. Itu logikanya seperti itu. Idza fataha laka wijhatam minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayat arafa ilaika. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki memperkenalkan dirinya kepada Anda, ya maka kita akan menjadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu gelisah, loh kok amal saya hanya sedikit kok kemudian dibukakan pintu makrifat. Oke, jadi poinnya adalah makrifat adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Ya, yang bisa kita lakukan tentu adalah menghindari perilaku anti makrifat. Jadi perilaku yang bertentangan dengan makrifat. Di sini kita akan bisa membagi perilaku anti makrifat itu dalam 3 tahap. Yang pertama adalah berkaitan perilaku anti makrifat ya. Berkaitan kita gagal mengenal, kita tidak mengenali karena kita tidak tahu. Jadi yang namanya makrifat ya, kita dikatakan tuh kita mengenal Allah, bukan kita mengetahui Allah. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau lawan dari ilmu, alima, ilmu itu adalah kebodohan. Jadi orang yang alim itu lawannya orang yang jahil. Alimun lawannya adalah jahilun. Beda dengan makrifat. Lawan dari makrifat, lawan dari arafa itu adalah angkaro. Jadi lawannya dari makrifat ini muncul kata ma'ruf ya. Itu lawannya adalah angkaro, yungkiru, ingkaron, ingkar. Dari kata ingkar ini muncul mungkar. Makanya ada istilah amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengajak, menyuruh pada hal yang ma'ruf, mencegah, melarang, menutup pintu pada hal yang mungkar. Hal yang ma'ruf itu apa? Hal yang ma'ruf itu adalah hal yang baik. Hal yang baik menurut syariat, menurut nakliyah maupun baik menurut pikiran. Itu berarti hal yang ma'ruf. Jadi ini kita tidak boleh ya, tidak tepat kalau kita mengatakan kita mengetahui Allah. Tidak seperti itu.
tapi kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan makrifat, jadi tidak ada kemudian orang yang mengetahui Allah, tapi adalah mengenal. Lawannya dari mengenal itu berarti tidak mengenal. Tidak mengenal itu bisa disebut sebagai yungkirun, ya, mengingkari, ataupun yajhadun, mengingkari, membantah. Ini bisa kita bagi ini menjadi 3 tahap tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Waja'a ikhwatu Yusufa fadahulu alaihi fa'arafahum wahum lahu mungkirun. Waja'a ikhwatu Yusufa fadahulu alaihi fa'arafahum wahum lahu mungkirun. Ini berkaitan dengan cerita Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri perekonomian di Mesir. Kemudian datang saudara-saudaranya Nabi Yusuf dari Kan'an, dari Palestina, datang ke Mesir. Waja'a ikhwatu Yusufa, maka telah datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf. Fa'arafahum. Oh, ada yang ini ya. Waja'a ikhwatu Yusufa, datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf. Fadahulu alaihi, dan kemudian masuk ke tempat kerja, wilayah kerja Nabi Yusuf. Fa'arafahum, maka Nabi Yusuf arafa, mengenali, arafahum, mengenali mereka. Tapi apa yang terjadi di pihak sebaliknya, wahum mungkirun, tapi mereka, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf, tidak mengenalinya. Mungkirun, mereka ingkar, mereka tidak arafa, tidak makrifat kepada Nabi Yusuf. Yusuf makrifat kepada saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak makrifat. Waja'a ikhwatu Yusufa fadahulu alaihi fa'arafahum wahum lahu mungkirun. Ini tingkat makrifat dan ingkar level yang pertama. Mari kita perdalam kisah ini. Jadi ini kisah itu sesuatu yang sangat menarik ya, menarik untuk menjelaskan sesuatu. Jadi ini yang sering di kesalahan kita menganggap hanya kisah itu hanya pengantar tidur, ya, hanya untuk hiburan. Padahal yang namanya kisah, salah satu fungsinya adalah tafsila kulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Jadi kisah itu ya, cerita itu ya mirip teori atom. Kalau atom itu cerita, lakonnya adalah proton, elektron, neutron, ya. Nah, di kisah ini pelakunya adalah manusia. Ya sama-sama cerita sebenarnya. Jadi fungsi cerita itu adalah untuk menjelaskan. Dan di sini kita menggunakan kisah Nabi Yusuf untuk mengenali, untuk memahami makrifat dan anti makrifat level yang pertama.
Oke, kita kembali ke kisah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya itu tidak mengenali Nabi Yusuf. Ini mengapa? Mengapa terjadi seperti itu? Kenapa Nabi Yusuf itu makrifat kepada saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak makrifat kepada Nabi Yusuf? Kita bisa kembali ke awal cerita. Jadi ketika Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, itu sudah belasan tahun ya. Nabi Yusuf sudah menjadi seorang menteri, sudah dewasa. Saudara-saudaranya apalagi lebih tua dari Nabi Yusuf. Tapi kenapa Nabi Yusuf bisa mengenali dan saudara-saudaranya, padahal saudara-saudaranya itu lebih banyak. Harusnya memiliki ingatan yang bisa, ya, peluang mengenalnya lebih banyak. Jadi 2 kepala untuk mengingat itu lebih baik daripada 1 kepala untuk mengingat. Apalagi saudara Nabi Yusuf itu bukan hanya 2, total saudara Nabi Yusuf itu adalah 11. Jadi Nabi Yusuf adalah anak yang pertama memiliki adik ya, namanya Bunyamin, dan dari istri yang kedua dari Nabi Yakub. Jadi saudara Nabi Yusuf itu adalah 11. Dan ketika yang datang di situ pengecualian adiknya yang namanya Bunyamin. Nah, ini ada 10 orang. Ada 10 orang, tapi tidak ada yang makrifat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang sendirian bisa mengenali mereka. Mengapa? Kita bisa kembali ke awal cerita ketika Nabi Yusuf masih kecil, kemudian kakak-kakaknya itu nakal, kemudian membuang Nabi Yusuf. Falamma dhahabu bihi ayyajma'u. Oke, di awal ini ya, di awal surat ke surat 15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi hoyabatil jub. Falamma dhahabu bihi, dan tatkala mereka pergi dengan bihi, dengan Nabi Yusuf, wa ajma'u ayyaj'aluhu fi hoyabatil jub, dan mereka berkonsensus, berijma, bersepakat untuk menjadikan Nabi Yusuf masuk ke dasar sumur, fi hoyabatil jub. Jadi Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Ketika itu Nabi Yusuf masih kecil ya. Kemudian dibuang saudara-saudaranya di sumur. Ya, sumurnya itu berarti ada bagian yang ada airnya, ada yang enggak ya. Yang jelas dimasukkan ke sumur sehingga Nabi Yusuf tidak bisa keluar dari sumur itu. Wa auhayna ilaihi atunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, wa auhayna ilaihi, mewahyukan kepada Nabi Yusuf, latunabbi annahum bi amrihim hadza, pasti kamu nanti akan menceritakan urusan ini kepada mereka. Wa hum la yash'urun, adapun mereka saudara-saudara Nabi Yusuf itu tidak menyadari. Ini menjelaskan peristiwa belasan tahun kemudian. Kita bayangkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu
sudah melempar Nabi Yusuf setelah sebelumnya mengajak Nabi Yusuf ke tengah hutan, kemudian di tengah hutan itu ada sumur, kemudian Nabi Yusuf ditaruh di sumur ya, Nabi Yusuf kecil ya, masih anak-anak. Tentu yang kepikir di pikiran mereka, Nabi Yusuf itu sudah hilang ya, sudah hilang entah kemana, entah mati ataupun menjadi budak atau apa. Jadi sudah muncul di prasangkanya. Makanya ketika kemudian muncul Nabi Yusuf, ya tidak terpikir itu Nabi Yusuf. Terhalang oleh prasangkanya sendiri. Jadi kalau secara psikologis, ini apalagi ketemu saudaranya ya, apalagi kemudian ini banyak. Ini nggak mungkin mereka itu tidak mengenali, tidak makrifat kepada Nabi Yusuf. Tapi karena prasangkanya sendiri, maka mereka menjadi tertutup, menjadi wahum lahu mungkirun terhadap Nabi Yusuf, mereka itu ingkar. Ini di satu pihak ikhwatu Yusuf, pihak saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang ke pihak Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf bisa makrifat, bisa mengenali saudara-saudaranya? Ya karena sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ilaihi, dan kami mewahyukan kepada dia, kepada Nabi Yusuf, latunabbi annahum bi amrihim hadza. Pastilah kamu akan menyampaikan kabar tentang urusan ini kepada mereka. Jadi Nabi Yusuf sudah mempersiapkan. Di otaknya itu sudah menunggu-nunggu kapan akan bertemu dengan saudara-saudaranya sehingga bisa menceritakan apa yang terjadi pada saat itu, pada saat ketika dijeburkan ke sumur dan selanjutnya. Jadi Nabi Yusuf otaknya itu sudah siap untuk mengenali. Sebaliknya tadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu tidak siap untuk mengenali. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, jadi kita seringkali gagal mengenali itu bukan karena kita tidak melihat, tapi kita tuh melihat itu lebih banyak karena pikiran, bukan karena mata. Jadi walaupun kemudian mata kita itu melihat, tapi pikiran kita ya tidak siap, ya maka kita hanya melihatnya itu melihat kosong. Ini ada penelitian yang sangat populer di psikologi itu berkaitan dengan gorila ya. Jadi walaupun gorila lewat di depan mata kita, tapi kalau kita kemudian tidak siap otak kita, ya kita tidak akan melihat gorila itu. Jadi di penelitian psikologi seperti ini. Jadi ini penelitian psikologi, katakanlah ada beberapa responden diminta untuk menghitung bolanya ini kan bola basket, ada 2 tim bola basket bertanding, kemudian diperiksa bolanya itu di klub putih berapa, klub hitam berapa, ya, diperhatikan bolanya untuk menganalisis bola. Itu yang diminta oleh peneliti psikologi itu kepada respondennya. Maka responden itu yang fokusnya adalah memperhatikan pemain dan memperhatikan bola. Ketika terjadi kemudian ada orang dengan pakaian gorila badut, ya,
dengan pakaian gorila lewat di basket itu, bolak-balik seperti itu, responden itu sama sekali tidak melihatnya. Kenapa? Karena tidak siap, pikirannya itu tidak siap. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi kesiapan itu penting. Jadi kesiapan itu penting. Jadi kita akan banyak melewatkan peluang-peluang kalau kita tidak siap. Sebaliknya, kenapa kita kemudian di orang Jawa ya, orang Indonesia, orang Jawa itu kemudian yang sering melihat hantu-hantu itu bentuknya seperti itu ya, karena pikirannya itu yang sendiri yang siapnya seperti itu. Kenapa nggak munculnya bukan Dracula? Ya karena di pikirannya sendiri seperti itu. Jadi kita tuh tidak pernah melihat sesuatu itu apa adanya. Kita selalu menafsirkan apa yang kita lihat. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat dasar ya, sangat dasar. Jadi ini sangat psikologis mengapa kemudian Nabi Musa, Nabi Yusuf ya, bisa makrifat kepada saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya yang jumlahnya lebih banyak itu gagal makrifat pada Nabi Yusuf. Itu karena peristiwa sebelumnya membuat seseorang terperangkap pada prasangka tertentu. Seseorang atau beberapa orang terperangkap pada prasangka tertentu. Jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sudah terperangkap, tidak mungkin ya sudah Nabi Yusuf itu akan bertemu lagi. Jadi ya kita peluang ketemu Nabi Yusuf itu hampir nol ya, tidak mungkin. Makanya sudah tidak diperhatikan lagi, otaknya tidak siap. Sebaliknya Nabi Yusuf itu sudah diberi wahyu, maka timbul keyakinan bahwa peluang untuk bertemu saudara-saudaranya itu adalah 100%. Pasti saya akan bertemu saudara-saudaranya saya. Tinggal masalahnya adalah kapannya. Nah, ini keyakinan Nabi Yusuf ini ada kaitannya dengan kalam yang ketujuh kalam sebelumnya, la yusakkikannaka fil waqti adamu wuqu'il mau'uti wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ihmadan linuri sariratika. Jadi kalau Allah sudah berjanji, sudah mengatakan tadi latunabbi annahum bi amrihim hadza, pasti kamu akan menceritakan peristiwa ini kepada saudara-saudaramu. Ya, Nabi Yusuf pegang janji itu. Kapannya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi betapa banyak orang kemudian gagal makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena sudah terhijab, sudah tertutup oleh prasangkanya sendiri. Jadi kenapa kemudian banyak ilmuwan, banyak fisikawan itu kemudian ateis? Ya karena sudah terhijab oleh prasangkanya sendiri. Menganggap bahwa alam semesta ini tidak diciptakan. Itu udah prasangkanya sudah seperti itu. Jadi walaupun bagaimanapun terus walaupun ini sesuatu yang sangat absurd ya. Jadi ini ada
ada seorang yang taubat dari ateis itu mengatakan seperti ini. Coba ajak orang ateis ke restoran, traktir ya, makan di restoran. Ini kemudian setelah makanan datang, katakan ke orang ateis itu, ini makanan ini tidak ada yang membuat. Jadi pikirannya orang ateis itu, sudah terhijab ya. Makanya ya walaupun ya nggak mungkin makanan itu tidak ada yang memasak. Ya, bagaimana dengan jagat raya ini? Apakah jagat raya ini muncul tiba-tiba? Ini pikiran yang absurd. Tapi karena sudah terhijab oleh prasangkanya, ya orang tidak sanggup untuk makrifat, tidak sanggup akan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prasangka seperti ini pula yang kemudian menghijab, menutupi sehingga Abu Jahal, Abu Lahab itu mengingkari Nabi Muhammad SAW, padahal hidup pada satu zaman dengan Nabi Muhammad. Jadi terhijab oleh prasangkanya sendiri. Prasangka-prasangka itu yang kemudian menghalanginya. Jadi kita tahu yang namanya logika, yang namanya berpikir itu ya, bahkan yang namanya logika itu hanyalah suatu cara untuk mengungkapkan, menjabarkan dan menguatkan prasangka. Kalau kemudian prasangka kita itu bumi datar, ya kita akan melihat apapun itu kemudian dikaitkan menguatkan prasangka itu. Dan untuk mengubah, menghancurkan atau memperluas prasangka itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi apalagi untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk mengubah dari dalam ya, dari dalam. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sudah memasuki bulan Rajab. Kalau di kalender, berarti dengan metode hisab, kita sudah masuki bulan Rajab. Tapi tadi baca di Facebook, di postingannya Kiai Ma'ruf Hosin di NU ini, hilal belum tampak ya. Tanda bulan baru belum tampak. Jadi ini belum memasuki bulan Rajab. Apapun, tidak ada salahnya ya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, jadikanlah keberkahan bagi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, serta sampaikanlah usia kami, sampaikanlah energi kami, sampaikanlah semangat kami, diri kami pada Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.